Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat Quran Online 02 dan kepada seluruh pemirsa atau pendengar dimanapun Anda berada, insyaallah pada video kali ini kami ingin membacakan sebuah pertanyaan yang masuk kepada admin Quran Online 02. Adapun isi pertanyaannya, Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau bertanya tentang sholat tarawih. Waktu saya sholat berjamaah tarawih di masjid, imamnya cepat sekali. Saya belum sempat menyelesaikan bacaan iftitah, Pak imamnya sudah baca surah Al-Fatihah. Padahal saya baca iftitahnya sudah cepat. Ya, begitupun saat sujud, saya baru sekali membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, Pak imamnya sudah bangun dari sujud. Begitu juga saat ruku dan duduk setelah sujud. Sehingga saya berpikiran, jangan-jangan Pak imamnya tidak membaca bacaan iftitah dan doa-doa saat ruku dan sujud karena terlalu cepat. 2 malam terakhir ini saya tidak sholat tarawih lagi di masjid karena takutnya sholatnya Pak Imam tidak sah karena tidak membaca doa-doa tadi. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Baik, kepada saudara atau saudari yang bertanya, pertama yang perlu kita ketahui bahwa bacaan yang harus kita baca saat kita sholat atau bacaan yang merupakan rukun sholat itu hanya ada 5. Maknanya apabila kita sudah membaca 5 bacaan yang akan kami sebutkan nanti, baik ketika kita menjadi imam atau makmum atau kita sholat sendirian, kalau kita sudah membaca bacaan yang 5 ini yang akan kami tampilkan nanti, maka itu sholatnya sudah sah. Ya, karena bacaan di dalam sholat ya, itu ada yang statusnya sebagai rukun sholat, ada juga yang statusnya sebagai sunnah-sunnahnya sholat. Ya, adapun bacaan yang harus kita baca saat kita sholat itu hanya ada 5. Ya, hanya ada 5. Yang pertama, ya, jadi kami mohon kepada saudara yang bertanya atau kepada seluruh pemirsa, mohon disimak sampai akhir agar tidak terjadi kesalahpahaman. Ya, jadi yang pertama itu adalah bacaan takbiratul ihram. Ya, jadi takbiratul ihram itu harus diucapkan, harus dilafazkan. Ya, ukuran minimalnya yaitu kita memperdengarkan ucapan takbir tersebut kepada telinga kita sendiri. Allahu Akbar. Ya, misalnya seperti itu. Allahu Akbar. Itu adalah ukuran minimal. Ya, jadi ini harus diucapkan Allahu Akbar. Ya, itu yang pertama, bacaan takbiratul ihram atau bacaan takbir pembuka saat kita memulai sholat. Kemudian yang kedua, yang harus kita baca saat kita sholat ya, agar sholat kita sah adalah bacaan surah Al-Fatihah. Ya, jadi bacaan surah Al-Fatihah ini juga merupakan rukun sholat yang berupa ucapan atau bacaan. Ya, bacaan surah Al-Fatihah ini itu harus kita baca di dalam setiap rakaat. Ya, kalau sholat yang kita kerjakan 3 rakaat berarti ya kita 3 kali juga membaca surah Al-Fatihah, yaitu setiap kali kita berdiri. Ya, setiap kali kita berdiri. Ya, bacaan surah Al-Fatihah ini itu harus dibaca dengan minimalnya kita memperdengarkan juga bacaan seluruh huruf surah Al-Fatihah ini kepada telinga kita sendiri. Ya, jadi jangan tidak cukup dibaca hanya dalam hati. Kalau dibaca dalam hati itu bukan namanya membaca, tapi itu namanya membatin. Ya, itu tidak sah. Ya, harus dilafazkan, harus diucapkan. Ya, mari kita baca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, itu adalah bacaan surah Al-Fatihah. Kemudian selanjutnya yang ketiga, bacaan yang merupakan rukun sholat adalah tahiyat akhir, bacaan tahiyat akhir, ya, atau bacaan tahiyat yang terakhir. Ya, kalau kita sholat maghrib misalnya, itu kan kita 2 kali tahiyat. Ya, sholat zuhur kita 2 kali tahiyat, ada tahiyat awal, ada tahiyat akhir. Ya, sholat zuhur, sholat asar juga seperti itu, 2 kali tahiyat. Ya, maka bacaannya sama antara bacaan tahiyat awal dengan tahiyat akhir sama. At-tahiyatu sampai di sini sama. Hanya saja statusnya yang berbeda. Tahiyat awal itu hanya sebagai sunnah sholat, sedangkan membaca tahiyat pada duduk tahiyat akhir itu merupakan rukun sholat. Ya, jadi seperti itu. Ya, kalau kita tidak membaca tahiyat pada tahiyat awal, ya itu tidak sampai membatalkan, sholatnya tetap sah. Ya, akan tetapi jika yang ditinggalkan itu adalah bacaan tahiyat akhir, ya maka sholatnya tidak sah karena dia telah meninggalkan rukun sholat yang berupa bacaan. Ya. Mari kita baca. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, jadi tahiyat itu mulai dari at-tahiyyatu sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, jadi sering ada yang bilang memangnya bacaan tahiyat awal dengan tahiyat akhir itu sama. Maka jawabannya ya sama. Tahiyat awal dengan tahiyat akhir sama, hanya saja statusnya yang berbeda. Kalau membacanya di tahiyat awal itu sunnah, sedangkan membacanya di tahiyat akhir itu harus, ya itu merupakan rukun sholat. Selanjutnya yang harus kita baca saat kita sholat adalah bacaan sholawat kepada Nabi, mengucapkan sholawat atas Nabi sesudah tasyahud akhir. Ya, jadi ketika kita sudah membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, selanjutnya kita membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, ini adalah ukuran minimalnya. Ya, setelah kita tahiyat akhir, kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, boleh juga kita melengkapinya wa ala li sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala li sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala li sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala li sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yaitu adalah yang sunnahnya ditambahkan seperti itu. Ya, tapi yang wajib itu hanya sampai di sini. Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Seandainya kita tidak setelah membaca sholawat ini Allahumma asyhadu an la ilaha illallah, misalnya sudah kita baca tahiyat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu Muhammadar Rasulullah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, maka seandainya kita sudah mau salam maka itu sudah boleh. Ya, hanya saja kalau hafal sebaiknya disempurnakan agar kita dapat pahala sunnahnya. Kemudian bacaan yang kelima yang harus kita lafazkan, ya, yang harus kita ucapkan saat sholat adalah salam yang pertama. Ya, di dalam sholat kan di penghujung sholat itu kita salam 2 kali. Ya, salam yang pertama itulah yang wajib diucapkan. Adapun salam yang kedua itu hukumnya sunnah. Ya, salam yang wajib itu adalah salam yang pertama. Nah, sekarang kita kembali kepada pertanyaan yang tadi. Ya, dia tidak pernah ke masjid karena khawatir imamnya itu sholatnya tidak sah dengan alasan karena ya mungkin saja imamnya tidak menyempurnakan bacaan iftitahnya, doa iftitahnya, atau bahkan tidak, ya mungkin sama sekali tidak membacanya. Ya,
Ya, maka sekarang mari kita lihat apakah bacaan doa iftitah itu merupakan bacaan yang harus dibaca di dalam sholat atau bacaan yang merupakan rukun sholat. Ya, maka ternyata setelah kita lihat ya di sini tidak ada doa iftitah yang merupakan bacaan yang harus dibaca dalam sholat. Ya, maka jika seandainya ya ada seseorang yang sholat, dia membaca surah Al-Fatihah tidak sempurna, ya jangankan tidak sempurna, tidak membacanya sama sekalipun, ya itu sholatnya tetap sah asalkan dia sudah memenuhi mengerjakan rukun-rukun sholatnya. Ya, seandainya seseorang itu hanya meninggalkan surah doa iftitah, yaitu sholatnya tetap sah karena doa iftitah itu hukumnya adalah sunnah atau merupakan sunnah bacaan sunnah di dalam sholat. Kemudian yang kedua yang tadi bacaan ruku, bacaan sujud, apalagi tadi bacaan ruku, bacaan sujudnya itu cepat ya. Ya, si makmumnya baru baca dapat satu kali subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, imamnya sudah bangun lagi dari sujudnya. Ya, demikian juga pada waktu ruku, saat duduk di antara dua sujud. Nah, sekarang apakah bacaan di ketiga tempat tersebut, saat sujud, bacaan ruku, bacaan duduk di antara dua sujud, apakah itu juga merupakan rukun sholat? Maka ternyata setelah kita lihat ya tidak termasuk. Ya, di sini tidak ada bacaan sujud, bacaan ruku dan bacaan duduk di antara dua sujud. Ya, maknanya jika seorang itu sholat, misalnya dia tidak membaca doa saat sujud, ya, tidak membaca doa saat ruku, tidak membaca doa saat duduk di antara dua sujud, ya itu sholatnya tetap sah. Ya, hanya saja yang perlu diperhatikan saat sujud itu, saat ruku, saat i'tidal, saat duduk di antara dua sujud adalah tumakninah. Ya, kita diam sejenak di keempat tempat tersebut, yaitu saat sujud, ruku, i'tidal dan duduk di antara dua sujud, kita diam sejenak, lamanya paling minimal satu kali bacaan subhanallah. Ya, jadi kalau orang itu sudah membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi ya, maka jelas itu sudah memenuhi ya, rukun tumakninah ke empat tempat tersebut. Ya, misalnya saat sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Saat ruku dia sudah sempat baca subhana rabbiyal azim bihamdi walaupun hanya sekali, maka itu sudah memenuhi rukun tumakninah. Kemudian saat apalagi saat tidak juga seperti itu, sami Allahu liman hamidah. Ya, dengan mengucapkan sami Allahu liman hamidah saat i'tidal, meskipun dia tidak baca doanya yang panjang itu, maka dia sudah memenuhi syarat i'tidal, syarat tumakninah. Duduk di antara dua sujud, rabbighfirli warhamni. Ya, walaupun dia tidak meneruskan wajiburni warfa'ni warzuqni, itu sudah memenuhi syarat tumakninah. Jadi kepada saudara atau saudari yang bertanya bahwa insya Allah salat imamnya tetap sah selama yang ditinggalkan itu bukan bacaan yang lima tadi. Ya, tapi alangkah sempurnanya, alangkah baiknya jika kita sholat itu baik sholat apa saja, sholat sunnah atau sholat fardu apalagi, ya kita menyempurnakan bacaan-bacaan sunnah di dalam sholat, bacaan sunnah di dalam sholat seperti doa iftitah, doa tasbih saat ruku, sujud, i'tidal, duduk di antara dua sujud, kita sempurnakan ya supaya kita juga mendapatkan pahala sunnah. Tapi kalau hanya bicara sekedar sah atau tidaknya, ya asalkan kita sudah baca mengenai bacaan di dalam sholat, asalkan kita sudah baca yang lima ini, sholat kita sudah sah. Nah, jadi demikianlah kepada saudara-saudari yang bertanya. Ya, jadi untuk selanjutnya, ya jika Anda seorang laki-laki khususnya, ya tetaplah Anda berjamaah sholat tarawih di masjid. Ya, itu untuk menghidupkan syiar Islam. Di samping itu juga sholat berjamaah khususnya bagi laki-laki itu digalakkan ya karena lebih banyak pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecuali kalau imamnya itu sudah terbukti meninggalkan rukun-rukun sholat, ya meninggalkan rukun-rukun sholat, ya maka itu kita sudah tidak boleh bermakmum di belakangnya, maka lebih baik kita sholat sendiri di rumah. Ya, tapi kalau hanya dia meninggalkan yang sunnah-sunnah tadi, maka itu sholatnya tetap sah. Ya, dan begitu juga himbauan kepada imamnya, sholatnya jangan terlalu cepat, ya begitu juga jangan terlalu lambat, ya yang sedang-sedang. Ya, karena terlalu cepat juga tidak bagus, terlampau lambat juga tidak bagus buat jamaah, itu terlalu memberatkan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Untuk mendapatkan video yang terkait, teman-teman boleh cek video yang kami cantumkan di deskripsi video ini atau yang kami lampirkan di layar akhir video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah kita sholat tarawih, ya ini dibaca
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacaan berikut adalah bacaan yang dibaca di sela-sela sholat tarawih. Ya, yang pertama, ini dibaca setelah salam 2 rakaat yang pertama. Ya, jadi setelah kita salam, menyelesaikan 2 rakaat yang pertama sholat tarawih, kita membaca Ya Tawwabu Ya Rahman, Ya Arhamar Rahimin, Ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian kita berdiri lagi untuk mengerjakan 2 rakaat, ya, yaitu rakaat ketiga dan rakaat keempat. Setelah kita selesai dari rakaat ketiga dan keempat, ya, Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, inilah yang kita baca lagi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi. البدر محمد صلى الله عليه وسلم عليه. Ya, selanjutnya kita berdiri lagi mengerjakan 2 rakaat, yaitu rakaat ke-5 dan rakaat ke-6. Ya, setelah kita selesai dari rakaat ke-5 dan rakaat ke-6, Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, kita baca lagi. Fadlan minallahi wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah. Ya Tawwabu Ya Rahman, Ya Arhamar Rahimin, Ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi. Ya, selanjutnya rakaat ke-7 dan ke-8. Ya, setelah kita melaksanakan rakaat ke-7 dan ke-8, kita membaca La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi. Amirul Mu'minin Abu Bakr As-Siddiq tardahu radhiyallahu anhu. Ya, itulah bacaan yang dibaca di sela-sela 2 rakaat salat tarawih yang rakaatnya 8 rakaat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.